Halo semuanya, dalam video kali ini kita bakal ngebahas sebuah konsep komunikasi yang kalau lo itu pelajarin dan lo kuasain, itu bakal bikin lo bisa ngebangun hubungan dengan siapapun atau ngelakuin yang namanya gue sebut sebagai networking. Nah, dalam konsep video hari ini, gue bakal ngebedah sebuah konsep rahasia di balik science communication, di mana ini adalah rahasia lo bisa ngebangun hubungan dengan siapapun. Karena pada dasarnya, kalau lo lagi ngebangun hubungan sama seseorang, proses inilah yang terjadi di balik hal tersebut. Oke, sebelumnya gue bakal mulai pembahasan ini dengan yang namanya fundamental breaking. Oke, lo sadar atau enggak, tapi sebenarnya yang perlu kita pelajarin dalam fundamental breaking ini adalah kalau misalkan memang lo pengen jadi orang yang pandai networking, misalkan ngebangun hubungan gitu kan, jatuh adalah ngebangun hubungan dengan siapapun itu, yang perlu dipertanyakan adalah kalau misalkan gue pengen jago ngebangun hubungan, maka sebenarnya hubungan itu sendiri apa sih? Jadi yang harus lo tanyakan adalah kenapa manusia itu bisa menciptakan sebuah hubungan. Kenapa gue sama teman gue itu misalkan best friend, tapi kalau gue sama musuh gue itu musuh, tapi gue sama bos gue itu bos, dan gue itu misalkan sama karyawan gue itu karyawan gitu kan, dan gue sama lo misalkan gitu cuman teman doang. Dan intinya kenapa bisa orang manusia itu membeda-bedakan kategori-kategori dalam hubungan itu. Kayak ini adalah hubungan. Ini makanya yang perlu kita pahamin terlebih dahulu. Nah, sekarang hubungan itu ini anggap ada lo dan anggap ini misalkan ada gue gitu kan. Hubungan itu ada yang gue sebut sebagai jarak sosial. Oke. Jarak sosial ini itu berarti seberapa dekat sih lo sama seseorang itu dalam konteks yang sosial. Oke. Ingat ya, ini bukan jarak fisik gitu loh. Ya kayak lo dekatnya 30 cm enggak, tapi lebih ke yang sosial. Jarak sosial ini bisa menentukan hal apa aja yang boleh lo lakukan bersama dia dan juga hal yang nggak boleh lo lakukan bersama orang tersebut. Dan pada umumnya semakin dekat tingkat kedekatan seseorang, maka semakin banyak juga hal yang boleh dilakukan dengan orang tersebut. Nah, sebagai contoh, gue bakal kasih sedikit alur flow-nya kurang lebih dari seseorang. Biasanya alur flow dari hubungan itu kan dimulai dengan yang namanya nggak dikenal. Nggak dikenal menjadi tahu, tahu itu menjadi kenal, dan kenal itu nanti jadi intim sebutannya di akhir. Nah, ini adalah tahap perkembangan sosial dari hubungan manusia. Ya. Ada nggak dikenal, kenal jadi tahu, tahu jadi nggak dikenal, kenal jadi tahu jadi kenal jadi intim. Ya, dan ini nggak berlaku maksud gue kayak oh bang intim berarti gue berhubungan intim gitu, enggak, bukan kayak gitu konsepnya gitu loh. Yang gue maksudin dengan intim adalah bisa jadi lo itu membentuk hubungan yang lebih dekat banget, itu bisa jadi kayak best friend atau mungkin sahabat atau mungkin itu let's say pasangan atau orang tua, jadi hubungan itu dekat banget, bukan yang intim gimana ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita pengen nih ngebangun hubungan dan let's say lo pengen ngelakuin networking dengan orang yang lo anggap oh dia berpeluang nih buat gue ke depannya. Gimana caranya bang? Pas gue datang di sebuah event, gue ketemu dengan orang tersebut, maka gue bisa ngebangun hubungan dengan orang tersebut. Oke. Maka kita pengen dari yang awalnya nggak dikenal, kita masuk ke tahap yang sebutannya kenal. Minimal kenal, nggak harus intim banget. Ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakuin dalam komunikasi. Dan gue bakal pakai konsep bang terutama. Karena ini lebih mudah dipahami. Oke. Dalam bank, lo tahu gak ada konsep saldo pastinya, ya kan? Jadi kalau lo buka rekening bank, lo bakal punya saldo tertentu yang misalkan lo nabung gitu kan, setiap bulan, tiap bulan nabung berapa. Intinya ada saldonya. Kalau di akhir bulan, kadang gue udah puyeng ngeliatin saldo gue sendiri. Jadi ini saldo komponen pertama dalam bank. Komponen kedua dalam bank, ada komponen yang namanya gue sebut sebagai deposit. Jadi deposit itu ibaratnya uang berapapun yang lo masukin ke dalam tabungan lo.
Dan ini macam-macam, ada yang kayak let's say lo dapat gajian atau mungkin lo ditransferin sama temen lo atau gue ditraktir sama lo gitu kan. Intinya macam-macam. Apapun yang menambah jumlah saldo di bank lo. Ya, apapun yang menambah plus. Kalau debit adalah apapun yang mengurangi saldo dari bank lo. Misalkan kayak lo beli kopi atau lo apa, itu ngedebit. Oke. Yang menarik adalah sebenarnya pembentukan hubungan itu gue sering bilang sebagai sistem saldo bank. Ini bikin mindset gue berubah banget, cara gue bisa mandang sebuah hubungan dan gimana cara gue bisa ngebangun hubungan networking dengan orang lain gitu. Yang pertama, itu adalah sistem saldo. Gue bakal asumsiin ada dua orang di sini, ya. Ada lo sama ada gue misalkan. Pada umumnya, dari hubungan lo sama gue, itu ada yang gue sebut sebagai saldo hubungan. Ya. Saldo hubungan ini, itu yang bakal nantinya menentukan tingkat kedekatan. Oke, lo lihat ya. Jadi, saldo hubungan itu bakal menentukan tingkat kedekatan. Dalam artian, semakin tinggi saldo hubungan, maka semakin tinggi juga tingkat kedekatan lo dengan orang tersebut. Nah, sekarang dari sini, kalau misalkan, oke bang, gue udah cukup paham, saldo hubungan itu menentukan tingkat kedekatan gue. Semakin tinggi saldo hubungan gue, maka semakin tinggi juga tingkat kedekatan gue. Dan bang, kalau kayak gitu gimana caranya gue bisa nambahin saldo gue terus-terusan? Untuk gue ngelakuin yang namanya networking gitu. Nah, untuk lo bisa nambahin saldo lo terus-terusan, lo lihat di aspek yang bagian sini. Ada dua cara kita bisa nge-treat saldo hubungan kita. Ada yang pertama itu deposit, yang kedua itu adalah ngedebit. Kalau deposit kita ngurangin saldo, otomatis kalau deposit itu nambah saldo. Otomatis kalau kita ngedeposit di saldo hubungan kita, maka hubungan kita makin dekat. Kalau misalkan kita ngedebit hubungan kita, maka hubungan kita itu makin jauh. Nah, sekarang pertanyaan adalah, bang, kalau kayak gitu perilaku apa aja yang bakal ngedeposit dan perilaku apa aja yang bakal ngedebit? Perilaku yang bakal ngedeposit di hubungan lo dan siapapun itu nantinya ada cenderung tiga hal ini. Yang pertama itu gue sebut sebagai amigdala. Yang kedua gue sebut sebagai empati. Yang ketiga itu gue sebut sebagai value base. Nah, value base ini penting banget. Oke. Nah, perhatiin ya, karena tiga hal ini adalah esensi utama dari video ini. Gue bakal sedikit dibalikin dikit dulu. Ini bakal kelihatan kayak, bang, lo terlalu ngulang-ngulang konsepnya. Iya, karena kalau gue ngulang-ngulang konsep ini, lo nggak bakal paham garis merahnya itu apa. Tadi kan gue bilang ini kan ada yang namanya deposit. Deposit itu bakal menambah saldo hubungan. Deposit itu ada tiga cara. Ada yang namanya amigdala, ada yang namanya jalur empati, ada jalur yang ketiga value. Jadi kalau lo ngelakuin tiga jalur ini, lo bakal menambah deposit ke dalam saldo hubungan lo. Oke, dapet ya, harusnya sampai sini. Nah, sekarang bang, kalau kayak gitu, coba jelasin. Amigdalanya ini apa, jalur empati ini apa, jalur value ini apa. Nah, sekarang lo bakal hapus bagian sininya. Karena gue udah ngasusin, lo harusnya udah paham. Ya. Oke, gue bakal mulai dengan jalur yang pertama. Bang, sebentar. Bang, jalur amigdala itu apa? Jalur amigdala adalah penjelasan bahwa amigdala. Amigdala itu menjelaskan bahwa pada dasarnya orang itu seringkali lebih dekat dengan orang yang mirip dengan mereka. Nih, ini adalah jalur utama dalam amigdala. Bang, kenapa orang lebih dekat sama orang yang mirip dengan mereka? Jadi dalam otak lo dan otak gue dan spesies manusia lainnya, itu ada sebuah bagian otak yang disebut sebagai amigdala. Amigdala dalam otak kita itu berfungsi secara tidak sadar. Jadi lo nggak bakal bisa ngontrol amigdala lo secara sadar ya kayak, iya lo langsung ini ya, lo nggak bisa ngasih kayak gitu. Lo nggak bisa bilang kayak 2 tambah 2 itu berapa, nggak bisa. Jadi amigdala secara tidak sadar
itu berfungsi untuk mengenali identitas lawan di depan lo nih. Ya, lo misalkan lo ngeliat gue sekarang, amigdala lo bakal menilai gue itu lawan atau kawan lo. Ini secara nggak sadar. Dan ini yang kita pelajarin dalam bidang ilmu komunikasi, science communication. Dan kalau kayak gitu bang, lawan atau kawannya ini berdasarkan apa? Oke. Lawan dan kawan ini itu berdasarkan tingkat kemiripan. Kalau lawan, tingkat kemiripannya, gue tulisnya tingkat aja ya, biar nggak terlalu lama. Tingkat kemiripan itu rendah. Ulangannya biar tingkat kemiripannya itu rendah. Kalau yang kawan, tingkat kemiripannya itu tinggi. Jadi kalau kita pakai secara logika, kalau tingkat kemiripan antara lo dan lawan bicara lo itu tinggi, maka lo dianggap kawan sama dia. Kalau rendah, lo bakal dianggap lawan sama dia. Dan ini berlaku bagi semua hal, lo bisa nilai semua hal. Kebanyakan best friend itu pasti punya tingkat kemiripan yang tinggi banget. Entah mereka sama-sama suka hobi tertentu, cara mereka, humor mereka itu sama, atau pandangan dunia mereka itu sama, atau cara hidup mereka itu sama. Jadi orang-orang yang memang frekuensinya sama, bakal menarik orang-orang lain yang sama kayak mereka. Dan ini dijelaskan oleh hukum amigdala. Karena secara otomatis, mereka nggak bakal pernah mau temenan dengan orang yang beda dengan mereka. Oke, nah dari sini, maka ada beberapa hal, gue nggak bilang lo harus mengubah diri lo sepenuhnya buat ngikutin orang. Enggak. Misalnya lo lagi pengen networking sama orang yang suka main volley gitu kan. Gue nggak bilang lo harus pura-pura suka main volley. Tapi itu adalah ide yang bagus. Kalau dia suka main volley dan lo coba belajar main volley bareng dia. Atau ngerasain main volley bareng dia sekali. Atau misalkan dia suka tentang diskusi filsafat. Kalau memang dia suka diskusi filsafat dan lo nggak suka diskusi filsafat, kalau lo pengen networking sama dia, I think it's a great time, waktu yang pas banget bagi lo untuk mau open-minded belajar mengenai aspek filsafat. Jadinya lo nggak suka, lo nggak menempatkan diri lo sebagai yang suka dan lo suka ngomongin banget, enggak. Tapi lo menempatkan posisi dia sebagai expert dan lo sebagai one to know. Oke, jadi poinnya dapat ya. Jadi lo ngelihat dia sebagai sosok yang memang bisa membimbing, bisa memberikan lo informasi tentang aspek yang dia suka. Jadi lo ngajak dia ngobrol, sekedar ngajak dia ngobrol aja di aspek yang dia suka. Otak amigdala dia bakal menganggap lo sebagai kawan dia. Itu udah lebih dari cukup banget. Lo nggak harus sama dia. Tapi dengan lo tertarik dengan dunia dia, ya apa yang dia suka segala macam, itu bakal bikin dia jadi nganggap lo sebagai kawan dia. Itu jadi step yang pertama. Siapapun yang lo ketemuin ketika lo ngelakuin networking, selalu tertarik kepada hal yang mereka itu tertarik. Dan lo nggak harus kayak, gue juga suka, gue juga sering main. Enggak. Lo pengen tahu tentang kehidupan mereka di aspek tersebut. Opini mereka, atau kapan-kapan ikut sama mereka, misalnya mereka suka boxing, kapan-kapan ikut gitu. Jadi ini adalah amigdala. Gue bakal hapus dulu ya. Oke. Sekarang bakal lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah bagian dari empati. Tadi amigdala udah ya. Yang kedua, sekarang gue bakal pakai jalur yang namanya jalur empati. Nah, jalur empati ini bakal ngedeketin lo juga. Atau bakal meningkatkan saldo hubungan lo. Jalur empati itu menjelaskan bahwa pada dasarnya, kalau lo itu berempati kepada siapapun itu, jadi kepada manusia, ini bakal meningkatkan saldo hubungan lo dengan orang tersebut. Sekarang pertanyaan adalah, Bang, again, empatinya itu berbentuk apa? Karena itu terlalu abstrak gitu loh. Empati itu berarti bersifat lo itu peduli terhadap dia. Lo peduli terhadap dia. Dan peduli ini itu berasal dari berbagai hal. Ya, sebagai contoh, lo ngedengerin dia ketika dia lagi ada masalah. Oke. Dan lo misalkan dengerin, lo pahamin deh. Lo mau memahamin kondisi dia, kayak misalkan dia lagi susah, ya kan? Dan lo ngerasa kayak, wah udah deh, bro, lo coba baca buku ini deh. Ini kayak bakal ngebantu lo banget. Dan jadi lo memahami dia. Dan
Orang itu pada dasarnya manusia selalu bergerak berdasarkan empati. Kalau lu lihat dari The Pyramid of Human Needs atau kebutuhan teori manusia di Abraham Maslow, kebutuhan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri. Yes, itu betul. Tapi yang kedua tertinggi adalah social acceptance, atau mereka pengen diterima oleh manusia lainnya, sosial. Diterima ini itu berasal dari jalur empati. Dengan lo peduli terhadap mereka, mereka akan merasa diterima. Dan lo memberikan kebutuhan tertinggi mereka loh. Jadi lo benar-benar memberikan sesuatu yang mereka pengenin banget. Ini lo selalu lakuin dengan cara mendengarkan mereka. Ini ngelakuin namanya active listening. Gue gak bakal ngebahas cara ngelakuin active listening karena kepanjangan banget. Lo bisa cek aja di kursus gue, Our Communication Stand Academy. Yang kedua, lo juga memahami mereka. Dan yang ketiga, understanding problem atau wants atau keinginan. Oke. Nah, ini ketiga. Bang, understanding problem itu apa? Memahami masalah itu apa? Bedanya sama yang kedua itu apa? Problem adalah pada dasarnya semua orang punya masalah. Dan kalau orang punya masalah, mereka bakal butuh yang namanya support. Support ini macam-macam banget bentuknya. Tapi yang paling dasar banget adalah lo itu memberikan mereka support secara kata-kata. Lo bilang lo bakal ada buat mereka, lo bakal nemenin mereka, lo bakal apa, itu sifatnya empati. Nah, ketika lo nge-develop empati ini, dan lo nggak bisa cuma develop dalam 1 hari doang. Nggak mungkin bisa banget. Ketika lo rutin 1 sampai 3 tahun menempuh jalur empati ini dengan orang tersebut, dengan lo peduli sama dia segala macam, lo bakal menambah saldo hubungan lo itu benar-benar gede banget kayak deposit. Deposit dalam bentuk empati, kalau dilakuin dalam jangka waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, itu bakal gede banget jumlahnya. Jadi yang pertama, sedikit recap, tadi pakai amigdala buat masuk ke dunia mereka, dan kita tertarik kepada hal yang mereka tertarik. Yang kedua, kita pakai namanya jalur empati. Ini depositnya juga gede banget, bahkan lebih gede daripada amigdala dalam beberapa tahun ke depan. Oke, ini udah kelar buat jalur empati. Sekarang yang ketiga adalah jalur value. Karena gue bakal dapat banyak banget komenan kayak gini ntar. Lalu gue hapus dulu. Oke. Gue sempat banget ngeliat ada konten yang dia itu ngelakuin namanya networking. Tapi networkingnya tuh kayak gini loh. Kayak dia pergi ke suatu tempat dan dia kenalan sama seseorang dan dia ngajarin cara ngomong dengan orang tersebut. Dan gue sepenuhnya percaya it's a great idea banget. Gue full percaya kalau lo bisa pandai berkomunikasi, active listening, ngedengerin seseorang, bisa berbicara dengan efektif, terstruktur dan jelas, itu bagus banget buat perkembangan diri lo. Tapi sayangnya, manusia itu nggak sesimpel itu. Kalau lo pengen kenalan dengan orang yang misalkan dia bos batu bara, the problem is indication of value dalam hubungan. Maksud gue kayak gini. Yang gue maksudin di sini adalah indication of value, berarti kalau dia adalah bos batu bara, lo harus jadi minimal bos kelapa sawit buat bisa jadi temen dia. Kalau dia adalah misalkan bos properti, lo minimal harus menjadi founder dari sebuah, let's say, nggak harus unicorn banget, tapi sebuah multi-million company dalam bidang teknologi. Lo dapet poinnya intinya. Kalau misalkan orang yang value-nya itu lebih tinggi daripada lo, jadi setiap orang bakal punya value. Value ini sering sekali ditentukan di dunia sosial kita dengan kayak apa pencapaian lo punya apa, lo itu bisnisnya apa, lo itu seringkali secara finansial. Dan jangan bilang ke gue kayak, bang lo gak bisa nilai orang sebagai finansial. Bukan gue yang nilai, mayoritas orang yang menilai. Jadi stop menjadi idealis lah. Realistisnya orang itu selalu menilai berdasarkan finansial. Nah sekarang maka untuk kita bisa menambah saldo, gue sering kali bilang kayak gini, saldo itu bisa ditambahin, tapi lo punya yang namanya tabungan awal. Ingat tabungan awal, ibaratnya DP dulu nih, DP, tanda jadi dulu, gitu kan. Jadi tabungan awal itu adalah tabungan pertama kali yang lo masukin dalam saldo lo. Let's say, bisa jadi tabungan awal lo ada yang 30 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar gitu kan. Intinya semakin tinggi tabungan awal, kita ngomong kayak gitu deh, gue nggak bisa ngomong gitu. Semakin tinggi saldo lo, semakin lo diterita bagus oleh bank, bener gak? Oke.
saldo lo bakal tinggi itu ada dua cara. Dari awal udah tinggi atau seiring bulan lo masukin lebih banyak, akhirnya nanti lama-lama jadi tinggi. Nah, yang gue pengen bilang, dari awal ada yang namanya tabungan awal. Tabungan awal ini gue sebut sebagai dasar status dalam komunikasi. Yang berarti dasar status ini kan gue bilang, dasar status ini dulu aja deh. Dasar status adalah who you are. Who you are ini, kalau misalnya gue pribadi adalah gue Jason Stanley. Gue mendirikan platform edutech gue sendiri namanya Stanley Academy. Dan gue udah bergerak di bidang platform edutech kan selama beberapa tahun. Dan gue juga udah mendirikan platform digital agency gue sendiri, for enterprise. Jadi itu gue, who gue ya. Tapi secara achievement, bukan kayak value yang gue seperti nilai kehidupan yang gue pelajarin kayak stoikisme apa segala macam, bukan. Lebih ke pencapaian gue itu apa. Ya, ini yang gue maksud di sini. Nah, yang menjadi poinnya adalah kayak gini. Tadi kan gue bilang, saldo itu semakin tinggi saldo lo, maka akan semakin lancar hubungan lo dengan siapapun yang kenalan sama lo. Lo bisa lebih mudah deket sama dia kalau saldo lo banyak. Makanya kita fokus sama kita menambahkan saldo ini. Ya, dengan cara pakai hukum amigdala, dengan cara empati. Yang berikutnya, yang ketiga, kita juga punya namanya dasar status. Jadi tabungan awal kita, kalau memang who you are-nya itu tinggi, lo punya banyak banget perusahaan, lo punya apa, lo punya ini, itu segala macam, maka orang bakal cenderung lebih menganggap lo nantinya. Ini beda banget, benar-benar beda banget. Lo kenalan sama orang, dan misalkan lo bilang kayak, lo ngelakuin banyak banget cara, empati, lo pakai amigdala, lo kenalan dengan bagus, lo nggak nge-freak out, lo benar-benar active listening. Tapi kalau lo nggak punya who you are-nya, ujung-ujungnya lo bakal ditawarin kerja sama dia. Yang which is very good banget kalau lo pengen cari kerjaan. Tapi kalau lo pengen networking, lo pengen punya usaha, lo pengen bisnis bareng dia, India dia bakal nanya, apa hal yang bisa lo kontribusikan terhadap bisnis tersebut? Lo punya skill set value apa? Lo bisa nyelesain masalah apa? Lo bisa apa? Jadi intinya, who you are ini, dengan lo sekedar mengimprove diri lo aja di hal-hal yang gue sebut sebagai skill. Jadi lo menawarkan skill, lo bisa menyelesaikan masalah apa? Lo bisa ningkatin penjualan sebuah perusahaan nggak? Lo bisa megang divisi marketingnya nggak? Lo bisa apa nggak? Semakin tinggi skill lo, bakal semakin tinggi tabungan awal lo. Percaya sama gue. Jadi step pertama yang selalu gue bilang, kalau lo pengen jago networking dengan siapapun itu, tingkatin dulu skill lo, baru lo bakal jago networking nantinya. Dengan lo memahami yang namanya amigdala dan empati. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut, ini nggak bagi lo semuanya, gue lagi mencari doang. Orang yang pengen belajar komunikasi, komitmen dalam 30 hari ke depan, bisa lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet. Dan bisa menguasai skill-skill yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang ya yang lo minta, memahami karisma yang bakal bikin siapapun nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Gue udah nge-develop sebuah program namanya 3 Hour Communication di platform gue, Stanley Academy. Di program ini ada sekumpulan materi terdiri dari video materi, ada juga kuis, ada juga pendukung-pendukung PDF PPT, dan ada instruksi yang harus lo lakuin untuk mempraktikkan materi tersebut dalam 30 hari ini, di mana udah ada 850 orang lebih yang nerapin materi ini. Mereka ngerasain perubahan drastis banget. Ada yang dari bidang pengusaha, karyawan BUMN, karyawan swasta, profesional. Jadinya, kalau lo adalah salah satu orang yang mungkin tertarik untuk komit di program ini, lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademy.com, di pin komentar di bawah, atau cari di Google sendiri. Dan bagi lo yang join di bulan ini doang, lagi ada promo nih, lo itu bakal mendapatkan namanya jaminan garansi. Lo bakal mendapatkan yang namanya jaminan garansi. Jadi kalau dalam 30 hari lo nggak merasakan perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tulis aja paper A4, isinya ada beberapa paragraf gitu kan, tentang kayak lo nanapin apa aja segala macam. Nanti gue bakal review. Kalau memang seandainya itu valid, gue bakal balikin uang lo 100%. Oke? Jadi bagi lo pada yang pengen ngecek, lo bisa cek aja di pin komentar di bawah atau cari di Google sendiri. Bye-bye.